Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi tentang double integral atau integral rangkap atau juga integral rangkap 2. Dalam double integral ini ya, ada beberapa gambar grafik yang akan berkaitan dengan integral ini ya, khususnya di koordinat polar ya. Nanti ada yang berbentuk lingkaran, kardioida, lemniscate, spiral, dan rose ya. Kita bisa lihat ini gambarnya. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Silakan like, comment, and share video ini ya. Baiklah, nanti kita akan mempelajari di video ini tentang lingkaran, kemudian ada kardioida dan limakon ya. Jadi kapan dia sebagai kardioida, kapan sebagai limakon. Kemudian ada lemniscate, ada spiral, dan ada berbentuk rose. Ya silahkan dipersiapkan alat tulisnya bagi yang ingin menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi ya. Yang pertama adalah lingkaran dalam koordinat kutub ya. Lingkaran dalam koordinat kutub itu ada tiga kondisi ya, bisa dia berpusat di 0,0 atau R sama dengan A, atau dia nanti akan condong ke salah satu sumbu ya. Yang persamaan pertama misalkan R cos, dan yang kedua nanti adalah R 2A sin theta. Jadi kapan dia condong ke sumbu X, kapan dia condong ke sumbu Y. Kita lihat ketika dia berpusat di 0,0 maka lingkarannya seperti ini, kita bisa lihat. Kemudian ketika dia dalam posisi sinus, maka dia akan condong bergerak di sumbu atau berada di antara 90 dengan 270 ya. Jadi dia akan condong bergerak ke sini, ke mendekati 90 atau ke 270. Namun ketika dia cos, maka dia akan condong bergerak dari 0 dan 180 ya. Kita lihat yang ini ketika cosnya positif dia akan condong ke mendekati 0, ketika cosnya bernilai negatif dia akan condong ke 180 ya. Jadi lingkarannya seperti ini ya. Jadi ada 4 kemungkinan ya, berada di antara kuadran pertama dengan kuadran keempat, atau di antara kuadran kedua dengan antara kuadran pertama dengan kedua, atau berada di antara kuadran ketiga dan keempat, atau antara kuadran 2 dengan kuadran 3. Selanjutnya, bagaimana cara menggambarnya? Maka karena dia ada dua, misalkan kita coba lihat ketika dia sebagai cos dan dia sebagai sinus. Yang pertama sebagai cos, misalkan kita punya soal 2 cos theta ya. A-nya bernilai 1, maka kita masukkan nilai 2 cos 0. Cos 0 nilainya 1, 2 kali 1, R-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan ke tabel ya. Ketika nilainya 0, maka R-nya sama dengan 2, kita gambar di sini jari-jarinya 2. Kemudian ketika 30 derajat, jari-jarinya 1,73 jadi lebih kecil. Kemudian ketika 45, 1,41 lebih kecil lagi. Kemudian ketika 60, nilainya adalah 1, kita lihat sini gambarnya. Kemudian ketika 90, nilainya adalah 0. Jadi kita cukup menghitung setengahnya karena setengahnya lagi pasti simetris ya. Bagaimana dengan sin? Nah, kita lihat persamaannya 2 sin theta. Misalkan sin tetanya kita masukkan nilai 0, maka ketika sin 0 nilainya adalah 0, 0 kali 2 adalah 0. Kita masukkan ke dalam tabel untuk menggambar. Ya, titik-titiknya kita lihat. Ketika 0 hasilnya 0, kemudian ketika 30 hasilnya 1, ketika 45 hasilnya 1,41, ketika 60 1,73, dan ketika 90 adalah 2. Begitu seterusnya nanti kembali lagi ke sini ya. Jadi begitu cara untuk membuat gambar lingkaran dalam koordinat kutub. Selanjutnya kardioida dan limakon ya. Jadi bagaimana membedakan kardioida dan limakon ya. Nah, persamaannya bedanya dengan yang di lingkaran adalah kalau lingkaran 2A sin atau 2A cos, maka kalau di kardioida itu ada tambahannya. Jadi ada variabel tambahan A plus B sin atau A plus B cos ya.
A plus minus B sin atau A plus minus B cos. Apa pengaruhnya ketika sin, cos, ataupun tanda positif negatif ini terhadap gambar grafiknya? Maka kita bisa lihat ya, kapan dia disebut sebagai limakon atau kapan disebut sebagai kardioida. Nah, kalau kita lihat ini seperti lingkaran tidak sempurna, ini seperti tanda love ya. Kemudian ini ada anaknya di dalam ya. Ada lingkaran tambahan di dalam. Maka ketika A lebih besar daripada B, jadi A-nya lebih besar dari B, kemudian A sama dengan B, ataupun nanti A lebih kecil dari B akan mempengaruhi hasil gambar ya. Jadi minimal kalau kita sudah tahu A dan B-nya sama, maka dia akan membentuk bangun seperti ini. Ya, jadi kita bisa bedakan dari tiga peluang untuk gambar limakon atau kardoida ini, kita bisa simpulkan bahwa limakon itu yang ini ya. Limakon dan ini adalah limakon. Sedangkan kardioida ini hanya satu yang berbentuk hati ya. Ini disebut kardoida. Ya, ketika A dan B-nya sama. Kalau A lebih kecil, lebih besar, juga limakon, lebih kecil juga limakon. Ini bedanya ketika membuat gambar. Kita lihat contohnya. Ketika dia berada di kardoida, apa pengaruhnya terhadap gambar grafik polar ya? Kita bisa lihat di gambar ini ketika dia sin ya, maka dia akan condong ke atas ya jika sin positif, kemudian kalau negatif gambarnya akan condong ke bawah. Kalau positif cosnya akan condong ke kanan ya. Kalau cos negatif ya dia akan condong ke kiri ya. Jadi ini mempengaruhi ya. Jadi tanda positif negatif ini akan mempengaruhi ya. Kalau dia positif ya, dia akan berada di atas. Kalau dia negatif, dia akan berada di bawah. Kalau dia cosnya yang positif, maka dia akan ke kanan. Kalau dia cosnya negatif, dia ada di kiri. Kemudian kalau sin, ya dia akan bergerak di sini ya, di sepanjang dari sudut 90 sampai 270 ya. Di 90 sama juga di sini sin yang bergerak di 90 sampai 270. Sedangkan kalau cos dia itu akan bergerak dari 0 sampai 180 ya, kita lihat. Kemudian kita lihat contoh cara menggambar kardioida ya. Misalkan R sama dengan 1 plus 1 cos theta. Ingat, kalau A dan B-nya sama maka ini pasti kardioida. Kalau A dan B-nya tidak sama bisa jadi nanti ada limakon yang punya anaknya, anakan, ataupun nanti ada limakon yang seperti lingkaran yang tidak sempurna. Cara menggambarnya bagaimana? Misalkan kita punya persamaan R sama dengan 1 plus 1 cos theta, maka kita coba masukkan nilai cos 0 ya. 1 plus 1 maka hasilnya 2. Kita tabelkan ya sehingga bisa menggambarnya. Jadi 0 dan ketika tetanya 0 hasilnya 2 ya sesuai dengan hitungan berikutnya. Maka perhitungan yang lain bisa kita masukkan ke dalam tabel. Ketika theta 60 maka dia 1,5. Kita lihat ini sudut 60 1,5. Kemudian ketika 90 nilainya adalah 1. Kemudian ketika sudut 120 nilainya adalah 0,5. Kemudian ketika sudut 180 nilainya adalah 0. Ketika sudut 240 nilainya adalah 0,5. Ketika sudut 270 nilainya adalah 1. Ketika sudut 1,5 ketika sudut 300 nilainya 1,5, ketika sudut 360 dia kembali lagi ya nilainya 2 ya, sama dengan sudut 0 derajat. Jadi ini untuk bagaimana menggambar dari kardoida yang memiliki persamaan R sama dengan 1 plus 1 cos theta. Berikutnya bagaimana kalau kardoidanya menggunakan persamaan sinus ya, 5 min 5 sin theta. Kita lihat. Kita hitung misalkan kita ambil sampel 0, sudut 0 derajat, maka 5 plus 0 hasilnya adalah 5. Kita masukkan ke dalam tabel 0, hasilnya adalah 5. Kemudian kita hitung untuk sudut yang lainnya. Ya. Jadi ketika 0 kita dapatkan titik di sini. Ya, nilai R-nya adalah 5. Kemudian kita masukkan 60 derajat ya. Nilainya adalah 0,67. Kemudian ketika 90 nilainya adalah 0. Kemudian kita bergeser ke 120 nilainya adalah 0,67. Kita bergeser ke 180 nilainya adalah 5. Kita bergeser lagi ke 240 9,33, 270, 300 dan 360 kembali lagi ya. Nilainya 5.
Ya, jadi demikian untuk yang kardioida ya. Berikutnya 5 kon ya. Kita lihat 5 kon di sini A lebih kecil dari B. Maka karena dia lebih kecil dari B, maka nanti dia akan punya anakan ya, atau lingkaran di dalamnya lagi. Kita lihat misalkan A min B cos theta di mana A-nya 1, B-nya 2, maka lebih besar B dari A. Kita lihat hasil R-nya adalah minus 1. Kemudian kita coba buat gambarnya. Dan kita masukkan tabel ya. Ketika bernilai sudut 0, hasilnya adalah minus 1. Ya, minus 1 kita lihat. Ya, ada di sini, minus 1. Kemudian ketika bernilai 60, hasilnya adalah 0. Kemudian ketika sudut 90 nilainya 1. Ketika dia sudut 120 nilainya 2. Ketika dia sudut 150 nilainya 2,73. Kemudian seratus delapan puluh, 210, ya, 240, 270, 330, dan 360 ya. Itu untuk contoh bagaimana menggambar 5 kon ya. Ya, kalau kita lihat di sini tetanya adalah 0. Seharusnya gambarnya berada di sini ya, tapi karena ada negatif 1 maka berada di kebalikannya. Berada di sini. Begitu pula yang 360 derajat seharusnya hasilnya adalah negatif 1, seharusnya berada ini, maka nilai kebalikannya ya, berada di sebelah sini. Oke. Berikutnya lemniscate. Nah, lemniscate kita lihat bentuk persamaan lemniscate itu ada variasinya, ada 4 ya. Jadi ada cos-cos, sin-sin. Nah, nanti ada yang ketika positif, positif ataupun negatif akan mempengaruhi bentuk gambarnya. Kita lihat. Nah, kalau dia menggunakan cos, maka gambarnya kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi kalau positif dia akan berada di sepanjang 180 dan antara garis dari titik 0 ke 180. Kalau dia ada di negatif cos, maka dia berada di garis sumbu antara 90 sampai 270. Sedangkan kalau dia sin, positif dan negatif, kalau dia positif, dia akan berada di garis sudut 45 derajat dengan 225 ya. Kemudian di sini dia akan berada di sudut 315 ya, sampai dengan 135 derajat ya. Jadi berada di situ. Bagaimana cara menggambar lemniscate? Kita lihat cara menggambarnya adalah misalkan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos 2 theta. Jadi kita masukkan nilainya tetanya 0, 3 kuadrat dikali cos 2 kali 0, atau cos 0 itu adalah 1, 3 kuadrat ke 1 adalah 9. R kuadrat sama dengan 9, maka R-nya sama dengan 3, akar 9 ya. Kita tabelkan sehingga kita bisa gambar nanti. Jadi 0 sudutnya, maka hasilnya R-nya 3. Sudut 30 hasilnya adalah 2,12. Sudut 90 imajiner ya. Kemudian 150 2,12. Kemudian 183, 210, 270 ya, 270 nilainya imajiner, 330 nilainya adalah 2,12, dan kembali lagi ke 360 atau sudut 0 derajat itu sebesar 3. Ya, itu untuk menggambar lemniscate ya. Berikutnya yang keempat adalah spiral. Jadi persamaannya dalam bentuk R sama dengan A dikali dengan theta ya. Nah, khusus untuk theta di sini kita bisa lihat bahwa ketika nilainya A-nya positif, maka gambarnya dimulai dari sini kemudian ke bawah. Kalau dia gambarnya negatif ya, kita bisa lihat cenderung arahnya ke sini.
Nah, namun perlu diperhatikan untuk nilai theta ini sudah dikonversi dalam satuan radian ya. Bagaimana cara mengkonversi menjadi satuan radian? Ya, caranya adalah radian itu sama dengan theta dikali dengan pi dibagi 180 ya. Kita lihat di contoh berikutnya ini ya, bagaimana cara membuat spiral. Cara menggambarnya misalkan R sama dengan A theta, 2 theta, jadi R sama dengan 2 kali 30 derajat misalkan. Kita konversi 30 derajat itu akan ketemu nilai 0,525. Sehingga 2 dikali 0,525 itu sama dengan 1,05. Atau kita tabelkan dan kita bisa gambar, kita bisa lihat ketika theta 0 ya, R-nya juga 0 ya. Ketika theta bernilai 30 derajat atau pi per 3, maka kita bisa lihat hasilnya. Ya, hasilnya ketika ini dimasukkan, maka akan ketemu nilai ya, sedikit perbaikan bahwa ketika sudutnya 0, R-nya 0, kita lihat ketika sudut 30 atau juga sama dengan pi per 3 itu sama dengan 1,05 ya. 3,14 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1,05. Kemudian ketika sudutnya 60, hasilnya adalah 2 pi per 3 atau 2,1 radian ya. Kemudian 90 kita lihat ya sesuai dengan gambarnya. Kemudian 120 nilainya adalah 4,2 ya, hampir 5 ya. Ini garis putus-putus ini adalah 5. Kemudian ketika 150 nilainya 5 lebih sedikit. Kemudian ketika 180 hasilnya adalah 6 ya, lebih dari 5. Kemudian ketika 210 hasilnya itu 7 sekian. Kemudian ketika 240 hasilnya adalah 8 ya, hampir mendekati garis yang kedua putus-putus ini adalah 10. Kemudian 270 9,45 jadi hampir mendekati 10. Kemudian di 300 hasilnya adalah 10 lebih. Kemudian berada di 330 hasilnya adalah 11,55. Dan terakhir adalah di 360 hasilnya adalah 12,6 ya. Jadi itu ya untuk menggambarnya, ingat dirubah menjadi satuan radian ya. Jadi bagaimana cara merubah radian, yaitu dengan cara sudut tadi, misalkan ini 30 derajat dikali dengan pi per 180 ya. Ini 30 derajat dikali pi dibagi 180. Pi-nya ini adalah 3,414. Berikutnya ROS ya. ROS ini persamaan bentuknya itu ada dua ya. A sin n theta dan ada A cos n theta ya. N ini sangat mempengaruhi ya. Kalau dia ganjil maka akan sesuai dengan jumlah kelopaknya. Jadi kalau n-nya sama dengan 3 maka ada 3 kelopak. Kalau 5 ya 5. Sedang kalau genap itu misalkan n sama dengan 2 maka hasilnya akan nanti jadi 4 kelopak. Kalau ada 4 maka hasilnya akan jadi 8 kelopak. Kita bisa lihat misalkan sin, kemudian kita bedakan dia 2, 3, 4, dan 5. Jadi ingat kalau dia genap, kelopaknya akan berjumlah 2 kalinya ya. Nah, kalau dia 2, maka hasilnya 4. Tapi kalau ganjil sesuai, kalau 3 ya 3, kalau 5 ya 5. Sedangkan kalau genap, kalau 4 berarti akan kelopaknya menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu untuk membedakan cara cepat ya. Bisa juga nanti kondisi ketika persamaan ROS ini dalam bentuk cos ya. Kalau dalam bentuk sin seperti ini ya. Ya, kita bisa lihat apa bedanya dengan cos. Kita lihat kalau cos juga ada 4 kombinasi yang bisa terjadi ya. Maka cos, 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 cos. Ya. Kelopaknya sama ya. Kalau tadi agak condong ke, kalau kita lihat dia condong ke ini ya, antara 150 dengan 120, maka di sini nanti akan bergeser ya. Dia ini ya, kelopaknya ya, berada di sudut-sudut istimewa 0, 90, 180 dan 270. Kemudian kalau yang 3 ya tetap 3. Kalau ganjil ya.
Kemudian kalau dia genap akan 2 kali lipatnya. Kemudian kalau dia 5 karena ganjil ya tetap 5. Ya, demikian untuk yang ROS, yaitu membedakan. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita bisa lihat, misalkan ada persamaan R sama dengan 4 cos 2 theta. Maka kita coba masukkan nilai N-nya. N-nya sudah sama dengan 2, kemudian theta-nya kita coba masukkan nilai 0. Maka hasilnya adalah cos 2 kali 0 ya cos 0. Cos 0 itu 1, 4 kali 1 hasilnya 4. Maka kita akan masukkan ke dalam nilai ini, ke tabelnya ya. Ketika theta 0 maka R-nya 4. Ya, kita gambar ketika N sudutnya 30, nilainya sama dengan 2, kita gambar di sini ya. Lingkaran yang putus-putus kecil ini adalah nilainya 2 dan lingkaran yang luar ini adalah nilainya 4 ya. Maka selanjutnya 450, kemudian 60 hasilnya. Kemudian 90, kemudian minus 120 hasilnya. Kemudian kita lihat 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, dan kembali lagi ke 360. Demikian, ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.